Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua kelak bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu yang berjudul Potret Buram Pendidikan Nasional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita merasa sedih dan kaget. Di tengah berbagai kemajuan pembangunan fisik, ternyata banyak di antara generasi muda yang putus asa dan kemudian mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang seharusnya tidak pantas, yaitu dengan membunuh diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, kita bisa melihat ada berita seorang mahasiswa di universitas terkenal di Bandung yang melompat dari lantai 27 apartemen tempat ia ngekos. Pemuda ini langsung tewas di tempat. Kejadian serupa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas. Tentu kita bertanya-tanya, ada fenomena apa yang terjadi di negeri ini? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun generasi yang beriman dan bertakwa, yang berdaya saing di tengah-tengah masyarakat, berakhlak mulia dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Namun realitas yang terjadi saat ini justru menunjukkan bahwa betapa buramnya potret sistem pendidikan kita di Indonesia. Dalam 11 tahun terakhir, 46,63% dari 2,112 kasus bunuh diri di Indonesia melibatkan generasi remaja. Faktor utamanya
adalah gangguan mental yang diperburuk oleh tekanan akademik, ditambah dipengaruhi oleh media sosial dan oleh ekspektasi daripada keluarga. Dalam data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 1,4% remaja memiliki ide untuk bunuh diri, 0,5% membuat rencana untuk bunuh diri, dan 0,2% mencoba untuk bunuh diri. Sungguh betapa seriusnya permasalahan kesehatan mental yang melanda remaja kita di negeri ini dan harus segera ditangani. Di sisi lain, tekanan dalam dunia pendidikan juga berdampak buruk pada pihak lain, yaitu bagi para guru. Mulai marak di negeri ini kita saksikan, bahkan sering kita melihat hari ini di media televisi di berbagai wilayah di Indonesia, bahwa guru mengalami kriminalisasi daripada di dunia pendidikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah fakta betapa kelam dan buruknya pendidikan nasional yang ada saat ini, sehingga sistem pendidikan kita terasa kehilangan ruh pendidikan yang sesungguhnya. Para pelajar kehilangan arah hidup, sementara guru merasa hari ini tidak dihargai. Ditambah lagi banyaknya generasi remaja muda yang terlibat narkoba, dan tidak sedikit daripada mereka yang terlibat aktivitas tawuran. Sungguh ini adalah potret buram pendidikan di negeri kita. Pertanyaannya bagi kita, apa penyebab ini semua? Ini adalah dampak sistem pendidikan sekuler yang diterapkan di negeri kita, yang abai terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan daripada para generasi muda. Sehingga sistem ini hanya mengajarkan kemajuan duniawi tanpa menanamkan tujuan hidup berbasis nilai agama, terutama berbasis nilai Islam. Padahal pendidikan adalah persoalan vital yang menentukan masa depan bangsa ini ke depan. Ketika pendidikan tidak lagi berlandaskan keimanan dan ketakwaan, maka dampaknya adalah kerusakan moral generasi dan ancaman bagi keberlangsungan negeri yang mayoritas muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ketika Islam diterapkan oleh negara dalam sistem pemerintahan Islam, tentunya sejarah telah membuktikan bahwa keunggulan sistem pendidikan Islam itu mampu melahirkan peradaban yang unggul selama kurang lebih dari 1300 tahun di bawah naungan daripada khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh para khalifah. Sehingga pada masa keemasan Islam itu lahirlah pribadi-pribadi Islami yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang belum pernah dicapai oleh manusia pada masa itu dimanapun berada. Ilmu pengetahuan dari dunia Islam menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain pada abad pertengahan, terutama bagi bangsa Eropa dan dunia Barat yang begitu terkagum-kagum akibat daripada kemajuan perkembangan sains dan ilmu di dalam dunia Islam. Ini menunjukkan bahwa keunggulan konsep pendidikan berbasis Islam adalah sangat bermutu dan sangat berhasil dalam mendidik dunia kaum muslimin. Itulah mengapa semua ini bisa terjadi. Keunggulan sistem pendidikan Islam didasarkan pada ajaran bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis beliau, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan orang-orang yang berilmu sebagaimana dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat," yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 11. Sistem pendidikan Islam adalah kunci bagi pembentukan generasi yang beriman dan bertakwa dan mampu membawa peradaban mulia bagi generasi masyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Oleh karena itu, ilmu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Dalam Islam, pendidikan bertujuan mencerdaskan akal dan membentuk kepribadian yang islami dengan pola pikir yang terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan idroksillah billah, dan akhlak mulia. Dan oleh karena itu, dalam Islam, larangan bunuh diri ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Yang artinya, janganlah kalian melakukan tindakan membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Serta hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa saja yang melakukan tindakan bunuh diri dengan suatu benda, maka kelak di hari akhirat dia akan disiksa dengan benda itu. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam juga menekankan bahwa penghormatan terhadap guru sebagai wujud memuliakan ilmu pengetahuan. Walhasil, pendidikan Islam menghasilkan generasi yang beradab, yang menghormati dan memuliakan para guru dan menghindari perilaku destruktif yang dapat menghancurkan remaja dan perilaku yang dapat mengkriminalisasi para guru. Oleh karena itu, terakhir, itulah mengapa sudah saatnya kita di negeri kaum muslimin yang terbesar ini menjalankan sistem pendidikan Islam jika ingin maju dan beradab. Tapi perlu diingat bahwa ini semua baru akan terjadi jika sistem sekuler telah dihapuskan dan dicampakkan dan diganti dengan sistem pendidikan Islam yang sepenuhnya, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah Islam secara menyeluruh. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua insya Allah akan menjadi umat yang mulia sampai di akhir daripada zaman ini kelak. Mudah-mudahan penyampaian khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.